Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat safar sebanyak 2 rakaat yang dilanjutkan dengan membaca ayat kursi dan juga surat Al-Quraisy, dan kita dilanjutkan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya perjalanan kita ini diselamatkan Allah, ada dalam perlindungan Allah, ada dalam rahmat Allah, ada dalam magfirah Allah, dan yang pastinya perjalanan kita ini Allah mudahkan, Allah selamatkan dari mulai kita berangkat sampai kita kembali ke tempat tinggal kita. Ada satu doa lagi yang mestinya kita baca sebelum keluar dari rumah, sebelum naik kendaraan. Di antara doa yang dianjurkan, banyak sekali doa yang dianjurkan, baik itu dalam buku panduan ataupun dalam kitab-kitab yang lain. Di antara doa yang biasa saya bacakan ketika hendak kita atau saya sendiri berangkat keluar rumah perjalanan jauh, terutama untuk perjalanan umroh ataupun haji, di antara doanya adalah Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika a'tasamtu Allahumma kfini ma ahammani wa ma la ahtamu lahu Allahumma zawidni taqwa waghfir li dhanbi wa wajihni lil khairi ainama tawajjahtu. Selesai kita baca, jangan langsung kita keluar dulu, tetapi ada satu doa lagi ketika hendak melangkahkan kaki keluar dari rumah sebelum naik kendaraan. Ketika kita sudah selesai baca doa tadi, diharapkan tidak boleh menoleh ke belakang agar kita menyimpan kekayaan kita, rumah kita, anak cucu saudara kita di rumah. Kita fokus ke depan untuk naik kendaraan menuju ke Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Nah, ketika kita hendak melangkahkan kaki keluar dari rumah tadi, satu doa yang dianjurkan yaitu doa keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Barulah kita melangkah dari rumah, diutamakan melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu dan membelakangkan langkahan kaki kiri. Setelah itu kita menuju kendaraan atau mobil yang akan membawa kita atau mengantarkan kita ke bandara. Nah, di saat naik mobil dianjurkan pula untuk membacakan doa, memunajat kepada Allah, yaitu doa selamat. Perjalanan kita diselamatkan Allah, perjalanan kita ada dalam lindungan Allah, perjalanan kita juga semoga ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Banyak sekali doa, baik dalam buku panduan ataupun dalam panduan-panduan yang lainnya. Ketika ada perbedaan doa, tak apa, tidak apa-apa, tidak mengapa. Perbedaan karena akan menjadikan rahmat. Mau apapun doanya, yang penting kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang dianjurkan, yang dibaca ketika memohon doa selamat kepada Allah, yaitu selamat dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa qwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa kabatil mandhari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Barulah kita naik kendaraan. Atau boleh yang pendek, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Barulah kita berangkat menuju bandara atau menuju titik kumpul di mana jemaah kumpul sebelum berangkat ke bandara, sebelum naik pesawat. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Apakah doa ini doa naik mobil? Iya, bisa doa ini dipakai untuk naik mobil ataupun naik pesawat ataupun naik kapal laut. Boleh menggunakan ini. Inti daripada doa ini, kita mohon diselamatkan oleh Allah, kita mohon dijaga oleh Allah dari setiap mara bahaya yang akan datang
agar kiranya Allah melindungi kita, agar kiranya Allah menyelamatkan kita sampai di tempat tujuan dan sampai kembalinya lagi ke tempat tinggal kita. Dengan Allah menjaga diri kita, Allah menjaga harta-harta kita yang ditinggalkan, Allah menjaga saudara keluarga kita yang ditinggalkan. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Setelah sampai di bandara, lalu kita naik pesawat, boleh baca doa yang tadi juga, boleh. Ketika ada doa yang lain juga silahkan, boleh. Setelah itu kita naik pesawat, pakai doa yang tadi yang saya baca juga, tidak apa-apa. Lalu setelah kita memasuki pesawat, kita terbang menuju Madinatul Munawwarah, karena insya Allah perjalanan umroh kali ini kita turun dari pesawatnya bukan di King Abdul Aziz, tetapi langsung ke bandara Madinah. Dari bandara Madinah masuk ke Madinah itu kan tidak terlalu jauh. Nah, ketika kita memasuki satu wilayah, alangkah baiknya dianjurkan untuk mengucapkan atau memohon lagi, berdoa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki satu wilayah. Ketika memasuki satu wilayah, di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbasy syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dzaraini as'aluka khaira hadhil qaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini sebaiknya kita baca ketika memasuki satu wilayah. Misalkan kita masuk wilayah apa saja, hendaknya dianjurkan membaca doa yang saya baca tadi. Lalu sesampainya di tempat tujuan, misalkan kita turun dari bandara, sudah sampai di Madinatul Munawwarah, dianjurkan pula membaca sebuah doa, di mana doa ini untuk kebaikan kita, diawali sesuatu yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara berdoa kepada Allah, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga umrah kita menjadi umrah yang mabrur dan juga umrah yang mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sesampainya di tempat tujuan, dianjurkan juga membaca doa. Di antara doa yang dianjurkan adalah Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu doa di antara doa yang dianjurkan. Susah sekali kita untuk menghafal, tidak apa-apa. Nanti kita dapat buku panduan, boleh kita baca pakai buku panduan, dilihat langsung, boleh. Karena jarang sekali yang menghafal secara khusus doa-doa seperti ini. Jadi ketika kita berdoa, boleh dilihat, boleh dihafal, boleh. Nah, setelah kita sampai tujuan, lalu kita akan masuk ke kota Madinah. Ketika kita masuk ke kota Madinah pula, kita dianjurkan untuk membaca doa, di mana doa ini dianjurkan ketika masuk kota Madinah. Di antara doa yang dianjurkan ketika kita masuk kota Madinah adalah Allahumma hadza haramu rasulika waj'alhu wa wiqayatan minan nari wa amatan minal azabi wa su'al hisabi. Itu diantaranya doa ketika memasuki kota Madinah. Mohon maaf ketika saya bacanya agak sedikit terpatah-patah ini karena situasi dan kondisi pula mungkin. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Itu diantara doa kita dari mulai sholat safar kita dari rumah, lalu doa dari berangkat kita dari rumah kita, melangkahkan kaki, naik mobil, naik pesawat, memasuki satu wilayah dan sampailah ke tempat tujuan. Nah, hendaknya kita membacakan doa memasuki kota Madinah tadi. Lagi-lagi tidak ada lagi harapan terbesar buat kita kecuali kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari semua bahaya, perlindungan dari segala musibah apapun itu. Kita dari Indonesia pulang ke Indonesia, ketemu lagi sanak saudara yang kita cintai, yang kita tinggalkan selama perjalanan ibadah umrah. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Yang selanjutnya kita setelah sampai di Madinah,
pasti kita akan meninggalkan kota Madinah. Sebelum kita memasuki kota Mekah, tanah haram, nanti bagaimana kaifiahnya ketika kita di Multazam, bagaimana ketika kita di makam Rasulullah SAW, insya Allah nanti di pembahasan berikutnya. Ini hanya perjalanan doa-doa ketika hendak berangkat sampai ke tempat tujuan, sampai ke tujuan yang satu, ke tujuan yang kedua, sampai keluarnya kembali. Hanya itu yang akan dibahas di kajian kali ini. Kalau untuk tata cara kayak di makam Rasulullah, kayak di Roboh, apa amalan yang harus kita baca ketika di Madinah, apa amalan yang harus kita baca ketika di Makkatul Mukarramah atau di Tanah Haram, bagaimana syarat rukun tawaf dari mulai miqat, dari mulai berihram sampai tawaf, sampai sya'i, sampai tahallul, insya Allah di kajian berikutnya. Nah, ketika kita hendak keluar dari kota Madinah, dianjurkan pula untuk membacakan sebuah doa. Ini lagi-lagi perbanyaklah doa. Di antara doa yang dianjurkannya harus dibaca adalah Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa la taj'alhu akhiral ahdi binabiyyika wa hutta auzari wa ziyaratihi wa ashibni fi safari salamata wa yassir ruju'i ila ahli wa watini saliman ya arhamar rahimin. Itu doa yang kita baca ketika kita hendak keluar dari kota Madinah. Lalu ketika setelah keluarnya dari kota Madinah, kita berangkat ke Tanah Haram, kita berangkat ke Makkatul Mukarramah, menuju Masjidil Haram, menuju Baitullah untuk melakukan ibadah umroh. Di antara doa ketika memasuki kota Mekah yang dianjurkan adalah Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa izzatan wa mahabatan wa zid min tashrifihi wa 'azamahu mimma hajjahu aw i'timarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Allahumma hadha haramuka faharrim lahmi wa dami 'alan nar. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadaka. Allahumma amini min ghadabika wa iqabika. Nah, ini ketika memasuki kota Mekah. Nanti di kajian selanjutnya di depan ada doa masuk Masjidil Haram dan lain sebagainya. Itu insya Allah akan kita bahas. Ini hanya pembahasan masalah perjalanannya saja. Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat rahimakumullah. Lalu kenapa harus memperbanyak doa? Pertanyaannya dan jawabannya seperti ini. Karena kita menuju Madinah bukan untuk pelesiran, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk hanya semata-mata wisata. Begitu pula di Makkatul Mukarramah. Kita ke sana tuh kepengen melaksanakan ibadah umroh yang mabrur, kepengen melaksanakan umroh yang mabrurah, umroh yang Allah kabul, umroh yang Allah terima, dan segala tobat kita Allah terima, segala dosa kita Allah ampuni, segala amal kita Allah terima. Nah, ketika kita kepengen sesuatu yang baik, maka harus diawali dengan yang baik pula. Setiap yang baik-baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Walaupun doa-doa ini tidak termasuk di syarat dan rukun baik umroh maupun haji, tetapi tidak ada satu perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pertolongan kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kebaikan kecuali kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ampunan kecuali ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya Allah melindungi selama kita perjalanan umroh. Allah memaafkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah memaafkan dosa-dosa yang akan datang, dan Allah memaafkan dosa-dosa yang sedang kita kerjakan. Kita tidak tahu besok ataupun lusa keadaan kita akan seperti bagaimana, dan kita tidak ada yang tahu apakah bulan depan kita bisa berangkat lagi ke tanah suci ataupun tidak.
Kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa berangkat lagi ke Tanah Suci ataupun tidak. Karena hendak hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Setiap orang yang sampai melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji atau umroh, itu hanya semata-mata orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada kesempatan, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan. Jaga baik-baik kesempatan tersebut. Jaga sebaik mungkin. Harapannya adalah umrah kita mabrur, harapannya haji kita mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.